Pagi hari ini saya ingin membawa satu pembicaraan tentang bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk kemuliaan Tuhan yang pasti semua udah tahu, tapi semoga ini bisa menjadi kayak semangat baru karena kita akan melihat pada zaman abad pertama sedikit tentang apa yang mereka gunakan juga. Kita hidup di zaman yang sangat modern. Kita yakin semua orang tahu bahwa dunia itu bergerak dengan cepat banget, nggak terasa hari cepat berlalu, bulan dan tahun cepat berlalu, dan juga seringkali teknologi pun juga seringkali cepat diupdate. Kita kalau yang punya handphone berapa hari sekali harus update lagi software yang baru dan sebagainya. Dan beberapa waktu yang lalu saya melihat di YouTube video pidato dari Bapak Presiden Joko Widodo yang berbicara tentang perkembangan zaman di mana Indonesia cukup tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dan dikatakan juga di situ jangan sampai kita fokus pada perbedaan etnisitas dan agama, tapi melainkan fokus bagaimana caranya menjadikan negara Indonesia lebih baik lagi, termasuk dalam bidang inovasi teknologi. Yang lucunya waktu saya lagi menonton hal tersebut, saya melihat bahwa ternyata bukan cuma Indonesia aja gitu, dan seringkali yang seakan-akan tertinggal dengan dunia teknologi, tapi gereja pun juga seringkali tertuduh ketinggalan zaman, nggak mengikuti perkembangan teknologi. Gereja seringkali dikatakan satu step behind atau two steps behind daripada apa yang ada di pasar, di market, di luar sana. Dan seringkali orang juga berkata bahwa teknologi dianggap sebagai media si jahat untuk merusak generasi. Padahal kalau dalam hidup ini kita nggak bisa memungkiri bahwa kita semua menggunakan teknologi, memerlukan teknologi, dan juga bisa menjadi bagian dari orang yang akan membuat teknologi dengan apa yang sudah ada, dikembangkan dan menemukan satu hal yang baru dari yang ada. Dalam sejarah gereja, kalau kita lihat, gereja itu selama berabad-abad, itu udah menjadi pelopor dalam teknologi. Begitu banyak inovasi teknologi yang dibikin oleh gereja di abad pertama dan seterusnya, yang bertujuan untuk pelayanan gereja, untuk menyebarkan Injil, untuk bagaimana orang bisa mengenal firman Tuhan. Jadi kalau kita bilang bahwa zaman dahulu, teknologi modern zaman lampau pun juga sudah banyak terjadi dan gereja pionir atau gereja adalah modern dalam berinovasi saat itu. Pertanyaannya, bagaimana dengan sekarang? Apakah gereja mengambil bagian di posisi paling depan untuk menyebarkan Injil, untuk mempersiapkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk lebih lagi bisa menjadi tangan dan suara Tuhan di dunia ini? Bagaimana caranya untuk biar mempersiapkan gereja untuk menghadapi tantangan di dunia ini? Menurut saudara semua gimana? Kalau kita lihat dalam penciptaan, ada 3 hal. Yang pertama mental, kita diberikan akal pikiran, kita diberikan satu rasional, satu pemikiran bagaimana caranya mengerti semua detail tentang apa yang kita lihat. Kedua moral, kita pun juga ingin melakukan yang terbaik untuk mengubah keadaan di sekitar kita. Ketiga sosial, kita ingin mengangkat, mencerminkan, kita ingin berinteraksi dengan orang lain seperti Allah Tritunggal. Allah Tritunggal ada hubungan sempurna dan kita juga ingin mempunyai hubungan berkomunitas dengan sesama kita. Dan terakhir, kreativitas. Enggak ada binatang yang menciptakan rumahnya indah banget, ada ruang tamu, ada kamar, ada dapur. Cuma manusia yang bisa menciptakan satu kreativitas. Dan kreativitas itu adalah tanda bahwa kita diciptakan sesuai dengan image Tuhan. Nah, ini 2 hal yang menjadi tantangan buat kita. Pertama, untuk mencintai Tuhan dengan segala yang kita miliki dan mencintai sesama kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kedua, kita harus memberikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Nah, how do we do that? Kalau zaman lampau orang menggunakan teknologi zaman lampau yaitu menulis, memberitakan, pergi menginjil dan sebagainya. Tapi di dunia saat ini kita punya satu kelebihan yang di dunia lampau nggak miliki, yaitu kita punya dunia di mana ada cyber world, cyberspace, social media platform untuk bisa menyebarkan pengajaran Kristus kepada dunia ini. Dan kekuatan transportasi sosial media bisa menebus tempat-tempat di mana kita nggak bisa pergi, tempat-tempat yang kita nggak boleh pergi. Tempat-tempat yang mungkin orang nggak berani ketemu sama kita. Sehingga dalam waktu di ruang mereka pribadi, mereka bisa membuka suatu mungkin yang ciptaan manusia itu mungkin sebuah website atau apps atau suatu teknologi yang bisa membuat mereka bisa mengenal firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Yang menjadi permasalahan adalah tantangannya. Kita hidup di dunia yang begitu banyak bombarded by lots of informations. Banyak sekali informasi yang sampah di luar sana. Banyak kebenaran yang dibengkokkan karena emang tugas iblis adalah menggoncangkan iman manusia. Nah, sehingga kita perlu orang-orang yang bukan cuma menciptakan sebuah teknologi, tapi mengerti dasar iman kekristenan.
Sehingga di saat mereka menulis sesuatu, bukan menulis cuma untuk menambah-nambahkan apa tulisan di luar sana, tapi untuk menulis sesuatu yang diilhami oleh Roh Kudus, yang diurapi oleh Tuhan, sehingga orang membaca pun merasakan hadirat Tuhan saat membaca kabar baik tersebut. Yang kedua, kita tahu bahwa tadi seperti dikatakan, bahwa di saat ini orang zaman dahulu orang berpikir, tapi sekarang orang berpikir dengan rasa, udah lagi bukan dengan logika. Kalau dahulu kayak ini masuk akal nggak ya, kalau sekarang apa yang enak aja yang saya akan terima. Dan ini tantangan yang kita akan alami saat ini, di mana kita berhadapan dengan orang yang kalau zaman dulu dikatakan bahwa shame and honor mentality, tapi saat zaman sekarang dikatakan adalah victim mentality. Malahan kalau kita pun salah, kalau kita bisa bikin bagaimana caranya sebuah drama, kita kayak saya adalah orang yang tertindas, saya menderita, walaupun dia salah, dia bisa dibela sebagai pahlawan. Kita hidup di zaman yang udah berubah. Sehingga kita juga harus mengerti bagaimana caranya untuk bisa mengambil berpartisipasi dalam memberitakan firman Tuhan melalui talenta kita miliki dengan dunia yang berbeda saat ini, tanpa terjerat dengan cara dunia untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Nah, kita harus menembus teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Di luar sana banyak sekali teknologi-teknologi yang berbahaya, teknologi seperti filsafat yang salah, teknologi yang membawa orang kepada kehancuran moralitas. Teknologi yang membawa orang kepada yang membuat mereka akhirnya berpikir pendek akan kehidupan mereka. Saya nggak nyangka waktu saya berbicara di Jepang, saya bertemu dengan seseorang anak kecil yang bilang bahwa di Jepang itu banyak banget website yang mengajarkan bagaimana cara bunuh diri. Dan juga ada banyak sekali anak muda waktu saya pergi ke universitas, mereka bilang bahwa saya jatuh dalam dosa karena saya melihat pornografi melalui internet. Banyak orang punya ketakutan akan teknologi karena apa yang mereka dengar. Tapi teknologi bisa membawa kebaikan, seperti mungkin kata orang kayak pisau bisa untuk motong sayur, motong buah, tapi juga di tangan orang yang salah bisa untuk menyakiti orang lain. Nah, bagaimana kita bisa menebus teknologi untuk kemuliaan Tuhan? Saya percaya bahwa Tuhan memberikan kita semua akal pikiran, membuat kita punya hati nurani, punya kreativitas. Bagaimana cara kita bisa membawa orang bisa semakin dekat pada Tuhan. Nah, saya percaya penuh mungkin dari tempat ini Tuhan akan beri talenta-talenta yang baru, cara yang baru untuk bisa memerangi kejahatan dengan kebaikan. Kebayang nggak? Saya waktu menuju ke sini saya lagi ngebayangin seandainya ada sebuah apps yang setiap kali ada mungkin situs porno untuk terbuka di halaman satu orang, dia langsung nangkap, langsung hilang situs porno tersebut. I don't know. Atau ada apps yang untuk bisa mencari orang-orang yang hilang, mungkin karena signal terakhirnya pun juga bisa tahu signal terakhir di mana dan langsung bisa mengira-ngira kira-kira kendaraannya apa sebelumnya dan sebagainya. We don't know. Dari banyak sekali teknologi yang kita bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan. Tapi gereja harus siap untuk bisa menggunakan teknologi untuk membawa orang yang jauh untuk bisa kembali kepada kasih Bapa. Dan gereja pun juga harus siap menerima mereka secara real. Kayak dikatakan tadi sebelumnya bahwa seringkali gereja mungkin punya banyak sekali tradisi yang membuat orang-orang yang di luar sana yang gak terbiasa dengan tradisi tersebut takut untuk masuk ke dalam gereja. Dan juga kita juga harus punya pengertian yang dalam akan filsafat apa yang benar. Dan mungkin kita gak punya waktu yang cukup di dalam ibadah kayak seperti saya, cuma punya waktu 2 menit lagi untuk bisa menjelaskan hal yang panjang tentang masalah-masalah filsafat di luar sana. Mungkin melalui sosial media, melalui sebuah apps, melalui sebuah website, kita bisa belajar untuk bisa membedakan mana filsafat yang salah, yang sepertinya benar tapi salah. Dan kita bisa menggunakan hal tersebut untuk membantu orang untuk enggak lagi kembali kepada cuma melihat dari rasa, tapi bisa melihat dari berpikir secara logika dan menggunakan hati nurani. Dan saya ingin menutup dengan ini, saya percaya di tempat ini akan pasti banyak sekali orang-orang yang akan Tuhan pakai untuk menebus ruang di mana gereja nggak bisa tebus melalui sosial media. Please use your time, your energy, your mind, and your ability untuk membawa orang-orang yang di luar sana kembali kepada gereja dan memuji Tuhan dalam kebenaran.